Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini kita masih sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Namun kiranya pandemi ini tidak melemahkan iman kita. Kiranya kita semua tetap kuat dan tetap bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan hari ini, kita akan menyatukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah namamu di sorga dan di bumi. Saat ini Tuhan, kami meluangkan waktu untuk mendengar firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Tolong kami ya Bapa, agar kami memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah firman yang tercatat dalam Injil Yohanes 6. Ayat 60, 61, dan 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa mereka bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, apabila kita melihat keseluruhan pasal 6, kita akan berdecak kagum melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Ia memberi makan orang banyak, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Hal itu cukup membuat orang banyak terheran-heran ketika melihatnya, termasuk orang-orang yang sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya. Bahkan di hadapan murid-muridnya, Yesus pernah memperlihatkan kuasanya dengan berjalan di atas air. Banyak orang akhirnya menjadi percaya dan mau mengikuti Yesus karena melihat berbagai mujizat. Tetapi menjelang akhir narasi dalam pasal 6 ini, sesuatu yang kontras terjadi. Ketika Yesus telah mengungkapkan pengajarannya yang begitu dalam dan besar, banyak orang akhirnya menjadi bingung. Mereka sulit untuk mengerti. Saat itu Yesus mengungkapkan bahwa orang yang mau memiliki keselamatan dan hidup yang kekal harus makan dagingnya dan minum darahnya. Tentu sebenarnya yang diungkapkan Tuhan Yesus bukanlah hal yang harfiah, melainkan sebuah penggambaran. Yang dimaksud Yesus saat itu adalah keselamatan yang datang dari pengorbanannya di atas salib. Penumpahan darahnya yang harus dilakukan untuk penebusan dosa. Sayangnya, banyak di antara mereka yang kala itu sulit mengerti maksud Yesus. Dan mereka pun bersungut-sungut. Kata mereka, "Perkataan ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Ini terjadi karena mereka menilai secara harfiah pengajaran Yesus, sehingga ajarannya tampak mengerikan. Tetapi bukan hanya itu. Ajaran Yesus menjadi semakin sulit dimengerti karena memang sejak awal ada orang-orang yang mau mengikut dia karena mengharapkan hal-hal material dari Yesus. Mereka ingin hidup mereka dijamin dengan hal-hal jasmaniah. Padahal yang Yesus berikan sebenarnya lebih besar daripada itu, yaitu hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus mengikuti dan percaya padanya dan selalu setia dengan ajarannya. Sulit bagi mereka untuk menerima bahkan mengikuti ajaran Yesus. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mengundurkan diri sebagai muridnya. Namun akhirnya kebenaran ini justru menyaring siapa yang ikut Yesus karena imannya kepada Mesias dan siapa yang ikut karena ingin keuntungan darinya.
Bagi kita pengikut Yesus yang mendengar firman ini pada hari ini, kita tahu bahwa mengikut Yesus bukanlah hal yang gampang, bukan sekedar percaya, tetapi oleh karena percaya itu ada kesediaan dari dalam diri kita untuk mengikuti ajarannya. Marilah kita menguji diri kita sendiri ketika menemukan berbagai hal berat dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Ketika kita sulit untuk mengerti maksud Tuhan, apakah kita mudah tergoncang dan mengundurkan diri? Kiranya Roh Allah menguatkan kita untuk selalu menjadi murid Yesus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, kami ingin menjadi murid Yesus yang sejati, yang setia. Kuatkanlah kami menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati segala kehidupan kami, pekerjaan kami. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.